Oke, mulai. Sekarang kan momen pilkada, pemilu kada daerah-daerah terkait dengan wacana kota kosong menurut Kak Ismail sebagai wakil masyarakat NRT, kira-kira seperti apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ustadz Ismail Lasso, anggota Majelis Rakyat Papua, Provinsi Papua Pegunungan ya. Saya menyikapi tentang terkait dengan adanya wacana kota kosong. Itu hal yang wajar dan bukan sesuatu yang tidak mungkin. Memang itu sedang terjadi. Misalnya pada masa lalu di Kabupaten Jayapura itu Bupati John Richard Banua itu pernah memborong seluruh rekomendasi partai politik. Beliau tidak ada lawan, jadi lawannya kota kosong. Nah, saya dengar akhir ini di Provinsi Papua Induk juga mungkin seluruh partai politik yang ada itu ada arahan mungkin 01 RI, sehingga kita punya kakak Pak Matius Fakhiri, beliau seorang tokoh muslim juga sekaligus sebagai Kapolda saat ini aktif, juga mendapatkan dukungan seluruh partai politik dan hal itu akan terjadi sehingga tidak menyisakan ruang demokrasi kompetitor misalnya calon-calon lain untuk kemudian bisa menjadi berkompetisi untuk maju. Nah, itu sedang tidak ada. Nah, inilah yang kemudian menjadi sorotan, menjadi wacana publik untuk mengurangi beberapa tokoh agama di Papua kemarin itu sudah takut terjadinya gesekan sosial. Itu dikhawatirkan, tapi menurut saya kekhawatiran itu terlalu berlebihan juga. Karena apa? Karena sesungguhnya itu menjadi sesuatu yang wajar kalau kemudian calon-calon lain, paslon-paslon lain itu tidak mendapatkan rekomendasi. Itu menyangkut tiga hal. Pertama, dana untuk belanja partai. Yang kedua, representasi ketokohan seorang calon pemimpin itu sendiri. Itu partai juga melihat karena partai ini punya cabang semuanya ada di Papua, sehingga kader-kader partai itu tidak muncul. Ini juga merupakan proses kaderisasi partai politik untuk membina, mengkader kader-kader partainya terbaiknya sebagai calon pemimpin itu menjadi miskin. Ini tanggung jawab sepenuhnya di partai politik. Yang ketiga itu biaya belanja partai. Nah, tiga ini yang kemudian menjadi penentu kecenderungan bahwa akan munculnya calon lawan kota kosong. Jadi kalau saya soroti secara independen, sesungguhnya lawan kota kosong itu dari perspektif demokrasi itu sejatinya memang tidak sehat. Mengapa? Karena proses demokratisasi itu akan menjadi muncul apabila ada kompetitor, ada lawan, dan itu akan terlatih demokrasi, terus akan kemudian dia melahirkan pemimpin yang betul-betul selektif, teruji, dia memiliki kapabilitas, integritas, intelektualitas, akseptabilitas, dan akuntabilitas. Itu akan muncul apabila memang munculnya kompetitor ya. Tapi jika kemudian itu tidak terjadi, maka lawan kota kosong itu yang kemudian hari ini akan dikhawatirkan munculnya tokoh yang sifatnya sentralistik, yang kemudian sulit tidak bisa didikte, dan itu juga berdampak pada gesekan sosial, gesekan ketidakamanan, ketidaknyamanan sebuah wilayah. Dan kita tahu bahwa Papua menjadi daerah konflik. Itu karena itu memang beberapa tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat mengkhawatirkan akan terjadi hal itu. Tetapi saya yakin dan percaya insya Allah, apalagi yang calon di Papua itu adalah seorang jenderal bintang 2 polisi, dan beliau tahu tentang bagaimana Kamtibmas untuk misalnya menangani konflik yang ada di Papua. Saya pikir beliau juga sudah asam garam. Oleh sebab itu saya secara pribadi mendukung penuh munculnya
Kapolda Papua saat ini, Pak Fahiri, untuk ke depan bisa dipercayakan memimpin Provinsi Papua yang induk ini, agar supaya membawa masyarakat Papua dari stabilitas politik nasional, khususnya Papua di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk membina sebagai pembina keamanan, ketertiban umum masyarakat Papua di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga wajar kalau kemudian beliau didukung oleh seluruh partai politik, oleh seluruh tokoh-tokoh nasional untuk beliau memimpin Provinsi Papua. Kita percaya dan kita yakini bahwa beliau akan sanggup membawa Papua dalam perubahan, demokrasi, pembangunan. Yang paling penting di Papua, pembangunan itu adalah keamanan. Tanpa keamanan, pembangunan tidak akan pernah bisa berjalan. Oleh sebab itu, paling penting fundamental adalah keamanan, dan beliau adalah seorang jenderal polisi yang tahu persis berhadapan dengan berbagai konflik yang ada. Karena itu kita harapkan dan semua masyarakat bisa menggantungkan harapan itu untuk bagaimana membangun Papua lebih sejahtera, lebih adil, dan membawa kemakmuran di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus ini Pak, terkait